tema-tema lain. Nanti saya bisa akan tunjukkan beberapa turunan agenda yang perlu jadi perhatian. Tapi selama keadilan sosial belum menjadi perhatian utama, maka kekhawatiran tentang menjaga persatuan, kesulitan menjaga persatuan itu akan selalu ada. Kalau kita tengok fasilitas yang ada di Jakarta dengan fasilitas yang ada di luar Jakarta, maka teman-teman akan merasakan kualitas hidup yang berbeda sekali. Paling sederhana, teman-teman, adalah fasilitas kesehatan. Begitu Anda kurang sehat, maka teman-teman akan merasa lebih nyaman berada di Jakarta dengan fasilitas kesehatan di sini daripada di luar Jakarta. Saya kebetulan ngurusin Jakarta saat COVID. Jadi banyak orang kalau kena COVID langsung segera ke Jakarta. Karena kalau ke Jakarta, dia tahu ada fasilitas yang cukup dibanding kalau di daerah. Nah, teman-teman sekalian, ini PR besar yang terjemahannya, teman-teman, dalam bentuk apa? Kalau agenda keadilan sosial jadi perhatian utama, maka kebijakan pendidikan, kebijakan kesehatan, kebijakan UMKM, kebijakan untuk industri, semua akan merujuk kepada satu tujuan utama, menghadirkan keadilan. Itulah sebabnya mengapa ini harus dikembalikan menjadi tujuan utama dari proses demokrasi kita hari ini. Saya berharap teman-teman muda terus menggaungkan pesan ini supaya pengambil kebijakan yang memiliki kewenangan mau ikut di dalam dorongan menghadirkan keadilan sosial. Teman-teman sekalian, kalau agenda keadilan sosial ini tidak diselesaikan, maka ketimpangan akan melebar. Konsekuensinya yang tertinggal akan lama-lama mengalami frustrasi dan potensi polarisasi, potensi friksi meningkat menjadi konflik akan bermunculan. Pernah dengar peristiwa di Eropa Timur yang disebut sebagai Balkanisasi? Kira-kira teman-teman belum lahir sih, coba benar-benar baca. Tahun 90-an ada sebuah negara namanya Yugoslavia. Yugoslavia itu kemudian terpecah menjadi beberapa negara. Kenapa Yugoslavia terpecah beberapa negara? Yang kelihatan di ujung adalah konflik antar etnik. Serbia versus Bosnia versus Herzegovina versus kelompok-kelompok lain di situ. Karena kemudian pecah menjadi 7 kalau tidak salah negara. Yang tidak diperhatikan adalah selama hampir 2 dekade terjadi proses disparitas antar wilayah yang luar biasa. Ketimpangan sosial ekonomi yang dahsyat di negara-negara bagian itu, provinsi-provinsi itu. Nah, itu tidak dilihat, nggak menjadi perhatian. Kita memperhatikan ketika di ujungnya ada trigger konflik antar etnik, tapi sesungguhnya conditioningnya terjadi selama 1,5 dekade, 15 tahunan lebih, baru terjadi letupan. Nah, itulah sebabnya kita harus menjaga hari ini agar segera dibereskan soal ketimpangan, karena kita ingin negeri ini utuh bersatu terus, bukan hanya sekarang, tapi untuk masa yang tidak terhentikan, masa yang akan datang. Harus kita jaga, dan itu artinya dari sekarang kita harus membereskan ini. Jadi poin saya adalah demokrasi kita akan harus dorong situ. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kita mendorong demokrasi ini? Banyak yang menceritakan tentang problem-problem demokrasi kita, banyaklah masalah demokrasi kita. Tapi saya ingin sampaikan, yang menjadi percakapan publik terkait dengan keadilan sosial ini harus dimunculkan kembali. Ya, kita punya tantangan soal kebebasan berbicara. Kita punya tantangan yang tadi dibacakan ketika
puisi tadi tentang paman itu, paman ini, tentang keluarga ini, keluarga itu ya itu ada masalah-masalah itu. Tapi teman-teman, kita harus juga lihat, tidak kalah penting, bahwa masalah-masalah itu harus dibahas, diselesaikan. Tapi jangan lupa agenda yang menurut hemat kami lebih besar ke depan, yaitu soal keadilan. Yang terakhir teman-teman, mungkin bagi teman-teman di sini bertanya, apa sih urgensinya dengan kami mahasiswa, dengan kami yang sedang kuliah ketika bicara tentang keadilan ini? Teman-teman sekalian, kira-kira 2 bulan yang lalu keluar laporan bahwa kelas menengah Indonesia mengalami pengecilan. Saya ditanya waktu itu, Anies gimana komentarnya tentang katanya kelas menengah Indonesia mengecil. Teman-teman sekarang, saya kalau boleh saya berbagi di sini tentang kelas menengah yang ukurannya mengecil sekarang, itu adalah urusan yang sederhana. Karena yang mengecil itu daya belinya. Kelas menengah daya belinya mengecil. Karena daya belinya mengecil, maka jumlahnya menjadi seakan lebih kecil. Tapi kecerdasannya tetap, keterdidikannya tetap, keterampilannya tetap, kompetensinya tetap. Cuman pekerjaannya aja yang berkurang. Yang saya khawatirkan adalah di masa depan suplai kelas menengah Indonesia mengalami penurunan. Mengapa suplai penurun? Karena begini teman-teman, kelas menengah Indonesia hari ini adalah kelas bawah Indonesia masa lalu. Boleh dicek nih kita semua. Saya lihat ke atas, ayah saya, ibu saya, kakek saya dulu di mana ya? Di kampung, di desa. Kita nih teman-teman semua, coba dicek sampai kakek kira-kira nih itu masih bukan di Jakarta banyaknya, di kampung, di desa. Yang membawa jadi kelas menengah apa? Pendidikan. Dan pendidikan tinggilah yang menjadi pembawa ke kelas menengah. Saya sering mengistilahkan namanya eskalator. Kenapa eskalator? Karena eskalator tangga berjalan. Tangga berjalan artinya apa? Kalau kita berada di tangga itu, kaki kita melangkah ataupun tidak, kita terbawa ke atas. Apalagi kalau melangkah lebih cepat lagi ke atas. Nah, kelas menengah Indonesia hari ini dibentuk oleh kelas bawah Indonesia masa lalu lewat apa? Pendidikan. Mereka yang dapat kesempatan pendidikan, apalagi pendidikan tinggi, naik jadi kelas menengah. Nah, saya khawatir ketika biaya pendidikan tinggi itu mahal, maka yang bisa menjangkau pendidikan tinggi adalah anak-anak kelas menengah hari ini. Sehingga kelas menengah Indonesia masa depan akan dibentuk dari anak-anak kelas menengah hari ini. Sementara yang berada di kelas bawah hari ini, mereka mendapatkan kesempatan yang kecil. Relevansinya kebayang ya pada mahasiswa hari ini. Kalau keadilan sosial itu menjadi pegangan, maka kebijakan tentang perguruan tinggi, kebijakan tentang SPP, kebijakan tentang biaya pendidikan akan kebijakan yang berkeadilan sosial. Berkeadilan sosial itu artinya memberikan kesempatan yang setara. Jadi teman-teman sekalian, implikasi dari sebuah konsep keadilan sosial itu mendasar sekali. Jadi saya tidak terlalu khawatir dengan kelas menengah Indonesia yang hari ini mengecil. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan ekonomi lagi membesar lagi. Tapi yang saya khawatirkan, saya khawatir di masa depan anak-anak Indonesia yang menjadi kelas menengah adalah anak-anak kelas menengah hari ini, bukan dari kelas reguler. Nah, itu tantangan dan mudah-mudahan ini akan bisa menjadi mainstream. Itu aja teman-teman sebagai pembuka.